Conjuring adalah salah satu franchise film paling menakutkan yang pernah diproduksi Hollywood. Menariknya, film ini didasarkan pada kisah nyata paranormal Ed dan Lorraine Warren. Selama karir puluhan tahun, mereka telah terlibat dalam berbagai kasus, mulai dari Amityville Horror hingga The Haunting in Connecticut. Tetapi, bahkan jika kita tahu kasus-kasus mereka, mungkin masih banyak yang belum tahu tentang pasangan ini. Berikut kisah Ed dan Lorraine. Lorraine Rita Warren atau Lorraine lahir tanggal 31 Januari 1927 di Bridgeport, Connecticut. Ketika berusia 9 tahun, Lorraine bersekolah di Laurelton Hall, sebuah sekolah Katolik swasta di Milford. Suatu hari, dia berkata kepada teman sekelasnya, "Hei, lihat Suster Joseph, cahayanya lebih terang dari milik kepala biarawati." Dia melihat aura tubuh mereka, meskipun tidak tahu apa artinya. Dan dia pikir teman-temannya juga bisa melihat aura itu. Kepala biarawati tidak sengaja mendengar ini dan mengatakan kepada Lorraine bahwa seharusnya dia tidak membicarakan hal-hal semacam itu. Lorraine pun menjadi takut dan menyimpan kemampuannya dari orang lain, termasuk orang tuanya sendiri. Edward Warren Mayney atau akrab disapa Ed, lahir tanggal 7 September 1926. Dia dibesarkan di rumah berhantu bersama saudara kembarnya, Babe. Mereka mengalami berbagai fenomena aneh dan sangat ketakutan. Ed bahkan rela menunggu di luar tanpa peduli cuaca jika di rumahnya masih belum ada orang. Ed juga pernah bermimpi tentang seorang bibi yang memberitahu masa depannya. Dia menyampaikan bahwa kelak Ed akan membantu banyak pendeta, tetapi tidak menjadi pendeta. Ed dan Lorraine bertemu pada tahun 1944. Ed bekerja sebagai pengantar di bioskop yang sering dikunjungi Lorraine dan ibunya. Mereka pun berkencan. Pada tahun 1945, Ed mendaftar ke Angkatan Laut dan berpartisipasi dalam Perang Dunia II. Dia ditempatkan selama 4 bulan, lalu dipulangkan 30 hari setelah kapalnya tenggelam di Laut Atlantik Utara. Saat cuti itulah Ed dan Lorraine menikah. Setelah itu, Ed kembali ke medan perang. Tahun 1950, mereka dikaruniai putri bernama Judy. Seusai perang, Ed mengikuti kelas seni. Alih-alih melukis pemandangan, Warrens memilih subjek yang tidak biasa, rumah hantu. Berbekal info dari surat kabar, dia dan Lorraine berkendara untuk mencari rumah hantu. Setelah menemukannya, Ed akan membuat sketsa, kemudian Lorraine menawarkan sketsa itu ke pemilik rumah. Beberapa kali, mereka berhasil diundang masuk ke rumah dan mengobrol tentang hantu. Dalam salah satu perjalanan mereka, Ed mengundang paranormal. Mereka berjalan di sekitar rumah, berbicara dengan keluarga, dan paranormal itu menjelaskan apa yang dia rasakan dan apa yang terjadi. Pada satu titik, Lorraine menghentikan Ed dan berkata, paranormal itu tidak mengatakan yang sebenarnya, dia salah. Ed yang tidak tahu bahwa istrinya memiliki kemampuan psikis pun berkata, "Apa yang kamu bicarakan, Lorraine? Tidak, ini benar-benar terjadi." Lorraine pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Nyonya keluarga mendengar ini dan memberitahu Ed bahwa istrinya lah yang benar, sedangkan paranormal itu salah. Sejak itulah, Ed menyadari istrinya memiliki kemampuan psikis. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Lorraine pun semakin terasah. Pada tahun 1952, mereka mendirikan New England Society for Psychic Research atau disingkat NESPR, kelompok pemburu hantu tertua di New England. Warrens juga mendirikan The Occult Museum, sebuah ruangan di rumah mereka yang digunakan untuk menampung artefak berhantu, file, dan kaset penyelidikan. Sayangnya saat ini museum tersebut tutup karena masalah zonasi. Dalam karir paranormal mereka, Lorraine berperan sebagai peramal dan penghubung roh, sementara Ed meneliti dan mendokumentasikan kejadian.
Selama 61 tahun pernikahan dan kemitraan mereka, Warrens telah menyelidiki lebih dari 10.000 dugaan hantu di Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Eropa. Meskipun sering mendapat panggilan pekerjaan, Ed dan Lorraine tidak pernah meminta bayaran. Pasangan itu hanya mengambil biaya perjalanan dan tidak mengambil biaya konsultasi dan layanan. Mereka mencari nafkah lewat lisensi atas cerita mereka untuk film, TV, dan buku. Warrens juga memberikan materi kuliah tentang kasus dan teori supranatural. Kisah hantu yang dipopulerkan oleh Warrens menginspirasi puluhan film, serial televisi, dan dokumenter. Salah satunya adalah Rumah Lutz di New York yang diabadikan menjadi berbagai film di Amityville. Walaupun kasus di rumah Amityville membantu meningkatkan profil mereka sebagai paranormal, hal itu juga membuat mereka gelisah, terutama Lorraine. Kasus itu telah mempengaruhi kehidupan kami lebih dari kasus lain yang pernah kami tangani dalam penelitian selama 54 tahun. Selain di Amityville, kasus di rumah keluarga Perron di Rhode Island juga diadaptasi menjadi film The Conjuring. Kasus boneka tahun 1968 menginspirasi film Annabelle. Rumah Snedeker di Connecticut yang dulunya adalah rumah duka difilmkan dengan judul A Haunting in Connecticut. The Warrens mendapat publisitas yang cukup besar pada tahun 1981 atas keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan di Connecticut, di mana terdakwa Arn Johnson berusaha untuk menyatakan bahwa dia telah dirasuki iblis. Hakim dalam kasus tersebut tidak menerima argumen tersebut, dan Johnson dijatuhi hukuman. Kisah ini menginspirasi film terbaru The Conjuring Universe, The Devil Made Me Do It. Meskipun Warrens menghasilkan banyak literatur supranatural, masih banyak orang yang skeptis dengan pekerjaan mereka. Steven Novella, ahli saraf dan pembawa acara podcast Skeptic's Guide to the Universe, membantah klaim Warrens tentang peristiwa berhantu di rumah Amityville. Orang-orang yang tinggal di rumah itu dan pengacara mereka semuanya mengaku bahwa itu adalah tipuan. Tetapi sampai hari ini, Ed Warren percaya itu adalah kenyataan. Pada tahun yang sama, Warren berkata, "Jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah tipuan, saya akan memberi $3.000. Tidak ada yang bisa menyangkal cerita itu." Marvin Scott, reporter yang membuat dokumenter tentang rumah Amityville bersama Ed dan Lorraine, menyatakan kesaksiannya. Dia membawa kru film dan beberapa paranormal ke rumah Amityville untuk melakukan pemanggilan arwah, namun tidak ada yang menarik. Whatever it was the Lutzes believed was in that house, it did not manifest itself the night I spent in the house 23 years ago with a group of parapsychologists who conducted a seance. The demonic force was supposedly the strongest in the sewing room, where Lorraine Warren conducted another seance by candlelight. Other than a brief chill, after all, it was February, I felt nothing unusual. But it did to me, Marvin, because I said to you, "Marvin, I hope this is as close to hell as I'll ever get." Not I. The only persistent voice I heard that night was that of my crew, wanting to know when we were going to have the sandwiches we had brought along. Ray Gordon, penulis The Haunting in Connecticut, ikut bersuara. I went to Connecticut and I met with Ed and Lorraine Warren and Alan Carmen Snedeker, the couple who had lived in the former funeral parlor, the house that used to be a funeral parlor. And I recorded our conversations. I had quite a few tapes, and I couldn't get the Snedekers, their stories, the details of their stories weren't meshing. They weren't adding up. And so I went to Ed Warren and I explained to him that this was happening, and I said, I'm not sure how to go about this. I'd never done any nonfiction before, so this was a new experience for me, and I wanted to have all the information laid out in chronological order in front of me, and it just wasn't adding up. So I told Ed, and he said, well, they're crazy. He said, all the people who come to us are crazy. That's why they come to us. He said, you just use what you can and make the rest up. He said, that's why we hired you. You're a horror writer. You write scary books.
We want this to be a good story and we want it to be scary. Untuk membuktikan dirinya benar, Lauren setuju untuk diuji oleh Dr. Theodore Moss, para psikolog yang bekerja di laboratorium UCLA. Menurut Moss, kemampuan Lauren jauh di atas rata-rata. Maret 2001, Ed bangun di malam hari untuk membiarkan kucingnya masuk. Namun tak lama kemudian, ia pingsan. Dia koma selama 11 minggu dan tidak pernah bisa berbicara lagi. Akhirnya pada tahun 2006, Ed meninggal dunia. Tak lama setelah itu, Lauren pensiun dari investigasi aktif. Tetapi dia masih menawarkan tur dan konsultasi paranormal. April 2019, Tony Spera, menantu laki-lakinya, mengumumkan bahwa Lauren meninggal dunia. Dengan kesedihan yang mendalam, saya harus mengumumkan bahwa Lauren Warren telah meninggal dunia. Dia meninggal dengan damai dalam tidurnya di rumah tadi malam. Keluarga meminta Anda menghormati privasi kami saat ini. Terlepas dari kebenaran cerita Warren, tidak dipungkiri bahwa mereka telah meninggalkan jejak di dunia paranormal. Mereka menyelidiki hal-hal menakutkan dengan keyakinan, bahkan ketika orang lain meragukannya.